Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Delvia Derita. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial di mana tutorial ini sangat-sangat penting, apalagi pada pandemik sekarang ini yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Nah, tutorial ini akan bermanfaat bagi para guru, mahasiswa, dosen, peneliti maupun panitia-panitia seminar untuk membuat pendaftaran dan para online shop untuk merekrut reseller. Nah, tapi pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas tutorial untuk para mahasiswa atau peneliti, yaitu untuk membuat sebuah angket penelitian online dengan aplikasi Google Form atau Google Formulir. Nah, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, saya ada permintaan kepada teman-teman yang menonton video ini sekarang untuk dapat mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum dan tombol suka. Terus jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-temannya agar informasi yang saya berikan ini dapat diterima oleh banyak orang. Tentunya ini akan menjadi amal jariah bagi saya, insya Allah, dan amal jariah bagi teman-teman semua yang membagikan. Oke, bagaimana cara membuat angket penelitian online? Simak video ini sampai habis ya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama tentunya sebuah laptop. Sebenarnya bisa sih di HP buatnya, tapi untuk tutorial ini agar lebih jelasnya, agar lebih mudahnya, lebih baik kita gunakan laptop terlebih dahulu. Yang pertama laptop, yang kedua itu paket data yang memadai, dalam artian tidak sekarat paketnya ya, agar tidak lolak. Terus itu aja sih. Ya, ada satu lagi. Jadi Ananda harus teman-teman harus persiapkan akun Google-nya. Jadi daftar dulu akun Google-nya. Nanti baru kita bisa langsung membuat sebuah angket penelitian. Oke? Baik teman-teman, langsung saja ya tutorialnya. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan, buka browser. Boleh di Google Chrome atau VROG atau yang lainnya. Nah, kalau PC teman-teman sudah terdaftar di akun Google, itu tandanya seperti ini. Ada gambar profil, ada titik 9-nya. Nah, kalau sudah ada, tapi saya ingin mengganti akunnya terlebih dahulu karena akun ini Google Drive-nya sudah penuh, diganti dulu. Nah, setelah itu klik titik 9 yang ini. Klik, terus cari Drive. Nah, ini dia. Drive. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya klik baru, tanda tambah yang warna-warni ini. Terus cari Google Formulir. Nah, ini langsung diklik. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah ada tampilannya seperti ini. Jadi ini tinggal diisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk pertemuan kali ini berarti kita akan membuat angket. Diklik 2 kali formulir tanpa judulnya, otomatis terblok. Terus untuk lebih cepatnya, ini saya sudah sediakan kata-katanya. Jadi tinggal dikopas saja. Ctrl C. Ctrl V. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada deskripsi formulir. Nah, ini juga teman-teman isi ya. Ini sebagai bentuk pengantarnya gitu. Dan ini kata-katanya sudah saya sediakan. Jadi menghemat waktu. Tinggal dikopas saja. Ctrl C. Dan Ctrl V seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada alamat email. Ini karena udah setelan yang Google Form saya yang kemarin-kemarin, karena kemarin saya membuat daftar hadir untuk mata kuliah sastra bandingan. Jadi kayaknya untuk angket ini tidak perlu ya.
Kita ubah aja setelannya. Kumpulkan alamat emailnya, kan udah tercentang, jadi kita hapus. Terus kita klik simpan. Jadi hilang deh alamat emailnya. Jadi nggak perlu kita mendapatkan alamat email dari responden. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Biasanya tuh sebuah angket menanyakan nama terlebih dahulu. Terus apa optionnya yang cocok? Ini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan lain-lain sampai ke bawah ini. Jadi kita pilih sesuai kebutuhan, sesuai dengan jenis pertanyaannya. Jadi yang tepat kalau untuk menanyakan nama adalah jawaban singkat. Ini nama yang belum kita ketahui, lebih baik kita pakai jawaban singkat saja. Terus jangan lupa klik wajib diisi sampai berubah warna seperti ini. Untuk menambah pertanyaannya, kita klik tanda tambah ini. Terus kita tinggal mengetik, mengisinya. Atau tidak ada. Biasanya yang kedua itu jenis kelamin. Karena jenis kelamin ini hanya ada 2, berarti pilihannya tepat yaitu kotak centang. Silakan klik kotak centang. Terus klik 2 kali opsi 1. Terus diganti dengan laki-laki, enter, perempuan. Terus jangan lupa klik wajib diisi, biar semua responden itu menjawab semua pertanyaan yang kita butuhkan. Jadi kalau belum diisi yang wajib diisi ini, berarti belum bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, sama seperti yang tadi, klik tanda tambah. Terus tulis pertanyaannya, ketik pertanyaannya, nama sekolah misalnya. Nah, misalnya kalau nama sekolahnya itu kita sudah tahu cakupannya, misalnya SMP Sekota Padang, itu kita bisa secara otomatis mengisikannya pakai drop down ini. Nah, tapi untuk kali ini, untuk contoh kali ini, kita pakai jawaban singkat saja. Kalau pakai drop down itu, responden itu tidak perlu mengetik nama sekolahnya, hanya melihat, terus kalau sesuai, tinggal klik saja. Tapi untuk sekarang ini kita pakai jawaban singkat saja. Jangan lupa klik wajib diisi. Untuk menambah pertanyaannya, klik tanda tambah. Terus ketik lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaannya sudah saya sediakan, jadi kita tinggal kopas saja. Ctrl C, Ctrl V. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi lingkungan sangat penting. Nah, kalau ini, kalau pertanyaannya seperti ini, berarti jawabannya itu ada setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi, pilihan yang tepat adalah, ayo tebak, apa pilihan jawabannya? Apakah pilihan ganda, centang, drop down, paragraf, atau jawaban singkat? Nah, berarti pilihan jawabannya itu dengan centang ya. Opsi 1 sangat setuju. Enter. Terus opsi 2 setuju. Enter. Opsi 3 kurang setuju. Enter. Opsi 4 diganti dengan tidak setuju. Terus klik wajib diisi seperti biasa. Terus untuk menambah pertanyaan, klik tombol tambah yang ada di sebelah kanan. Lanjut lagi seperti yang tadi untuk soal yang kedua. Boleh diketik, boleh dikopas ya. Untuk menghemat waktu lebih baik kita sediakan dulu pertanyaannya di Word. Terus sama seperti yang tadi, berarti kotak centang. Opsinya juga sama, ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju.
Nah, opsi yang kelima berarti tidak ada ya, berarti kita close saja. Kita klik tanda silang. Terus jangan lupa wajib diisi. Untuk menambah pertanyaan, klik tombol tambah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, tinggal kopas. Ctrl C, Ctrl V. Sama seperti yang tadi, kotak centang. Jadi pilihan jawabannya itu sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan jenis pertanyaannya. Sangat setuju. Setuju. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Jangan lupa klik ya, yang opsi 5-nya tidak ada, jadi di close saja. Terus klik wajib diisi. Nah, untuk contohnya cukup dengan 3 pertanyaan saja ya. Saya yakin teman-teman pasti bisa ya, insya Allah. Terus kita ingin memastikan bagaimana sih tampilan Google Form yang kita buat ini. Nah, untuk melihatnya kita klik gambar mata 1 ini, pratinjau. Nah, ini akan ditampilkan tampilan kalau responden yang melihatnya. Kita coba isi nama Delvia Derita, jenis kelamin perempuan, nama sekolah MTSN 5 Kota Padang. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi lingkungan sangat penting, kita centang sangat setuju. Materi lingkungan dalam pembelajaran bahasa Indonesia membawa nilai positif bagi siswa, sangat setuju. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu memprediksi gejala-gejala yang terjadi pada lingkungan, sangat setuju. Terus kita klik kirim. Nah, berarti ini tanggapan responden sudah direkam, kalau begini tampilannya. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Cara kita melihat respon yang telah dikirim oleh responden. Kita kembali lagi ke yang tadi. Terus ada tanda 1 nih di respons ini. Berarti ada yang telah meresponnya ada 1 orang. Kita lihat. Kita klik. Nah, ya ternyata ada Delvia Derita yang barusan tadi kita coba. Jenis kelamin perempuan. Asal sekolah MTSN 5 Kota Padang. Terus jawabannya sangat setuju, dan sangat setuju. Jadi beginilah laporannya ke kita. Laporan dari angket yang telah kita bagikan. Jadi ini juga bisa laporannya itu dalam bentuk Excel. Klik aja yang warna hijau tadi. Terus ada buat spreadsheet baru, terus ada pilih spreadsheet yang sudah ada. Tapi lebih baiknya buat spreadsheet baru biar lebih tertata folder kita. Terus kita ubah namanya. Laporan angket penelitian misalnya ya. Terus klik buat. Nah, jadi begini tampilannya. Ada waktunya juga, jadi kita bisa mengetahui pukul berapa responden itu menjawab pertanyaan. Ini biasanya penting bagi guru nih ya dalam membuat evaluasi. Jadi tahu kita kapan siswa itu selesai mengerjakan tugas gitu. Jadi kalau mengerjakan tugas kalau ujiannya di luar rentang waktu berarti itu gagal. Nah, nanti kalau sudah diisi oleh semua responden, jadi ini akan bertambah ini kolomnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita kirim ya untuk mendapatkan tautannya. Tapi sebelumnya kita setel dulu lah. Ada setelan, ini gambar gerigi-gerigi itu, ini setelan umum. Kumpulkan alamat email jika kita ingin mendapatkan alamat email. Kita centang ini.
Terus perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Kalau kita centang ini berarti responden hanya bisa mengisi 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Terus ada responden dapat edit setelah mengirimkan, berarti dapat diedit. Terus lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, jadi kalau kita klik itu berarti bisa dilihat diagram ringkasannya. Selanjutnya presentasi, tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, acak urutan pertanyaan ini berarti kalau kita klik ini, pertanyaan yang muncul itu tidak beraturan, tidak seperti yang kita buat tadi. Bisa saja yang terakhir jadi nomor 1, nomor 2 bisa jadi nomor 4, seperti itu. Jadi ini cocoknya untuk soal ya, untuk soal evaluasi siswa. Jadi untuk mengurangi kecurangan siswa untuk mencontek segala macamnya. Jadi kita acak nomornya seperti kita ujian UN dulu, ada paket A, paket B, paket C segala macam. Jadi untuk mengurangi kecurangan, bukan mengurangi sih, bukan membatasi, untuk mencegah untuk mencegah kecurangan, mohon maaf. Terus ada kuis. Kalau kita klik jadikan ini sebagai kuis, berarti itu nanti angketnya itu akan ada poin-poinnya, skornya. Ini cocoknya juga untuk evaluasi, untuk soal ujian. Jadi setelah mengisi kuesioner ini, mengisi angket, mengisi pertanyaan soal ini, siswa akan langsung dapat melihat skor yang telah didapat. Tapi karena sekarang kita belajar tentang membuat angket, jadi tidak perlu ya. Nah, sebelum kita kirim, sebelum kita salin tautannya, kita periksa dulu yang telah kita buat tadi, sudah benar apa tidak. Sudah lengkap atau belum? Kalau belum lengkap, silahkan ditambahi. Kalau bisa juga dikurangi. Perbaiki juga EB-nya, IED-nya. Terus kita klik kirim. Terus kita klik tanda rantai tunggal ini. Nah, ini adalah tautannya. Karena terlalu panjang, kita perpendek dengan klik perpendek URL. Terus klik salin. Nah, kita boleh mengirimnya kemanapun di sosial media, di SMS juga bisa, di WA, di Telegram, ataupun di email. Karena WA tidak nyambung sekarang, jadi kita kirim via email saja ya. Kita kirim via email. Kita kirim ke King Iswandi. Tautan angket penelitian. Terus kita pastikan tautan tadi yang telah dibuat. Terus kita kirim. Mengirimnya bebas ya. Bisa di WA, bisa di Telegram, bisa dimanapun. Nanti orang tinggal mengklik aja tautannya. Kalau misalnya di WA itu biasanya berwarna biru dia tuh. Ya, tinggal klik ini aja. Responden akan bisa langsung masuk dan menjawab pertanyaan yang telah kita buat. Nah, ini laporan. Nah, jadi deh laporan angketnya selesai. Kita dapat meriksanya di sini dalam bentuk Excel. Begitulah cara membuat angket penelitian online dengan menggunakan Google Form. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, bagi teman-teman yang misalnya masih ada yang ragu, yang harus ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya. Silahkan layangkan pertanyaannya langsung saja di kolom komentar di bawah ini. Misalnya teman-teman mau kasih saran, kritikan juga boleh. Misalnya saya berbicara terlalu cepat atau membosankan, teman-teman dipersilahkan untuk mengeluarkan pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, semuanya, semoga video ini bermanfaat dan semoga penelitian teman-teman berjalan dengan baik dan bisa wisuda tepat waktu dan pada waktunya.
Oke, assalamualaikum.